Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pencurian telepon genggam milik karyawan toko pakaian di Kabupaten Deli Serdang terekam kamera pengawas. Kejuaraan arung jeram digelar untuk mempersiapkan atlet dalam PON 2024. Demam Fashion Week di Zebra Cross juga terjadi di Kota Pematang Siantar. Kita ke informasi pertama. Pencurian telepon genggam milik karyawan toko pakaian di Kabupaten Deli Serdang terekam kamera pengawas. Guna menutupi identitasnya, pelaku sengaja menggunakan helm saat masuk ke dalam toko. Pencuri masuk ke toko pakaian yang berada di Jalan Irian, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Jumat lalu. Terlihat pelaku berpura-pura menanyakan harga dari salah satu pakaian yang ada di toko. Ketika karyawan toko terlihat sibuk mengambil pakaian yang ditanyakan, pelaku lantas mengambil telepon genggam yang terletak di atas meja kasir dan langsung meninggalkan toko. Korban telah melaporkan pencurian ini ke Polsek Tanjung Morawa. Aku lagi masak di belakang. Setelah kami tengok di CCTV kan, dia memang nanya apa. Pertama dia ke samping ini, dia sempat melirik apa HP ku juga. Baru dia muter lagi ke sini. Disuruhnya anggota satu lagi cari nomor ukuran celana nomor 32. Memang anggota itu sempat nanya nomor celana sama aku. Bilang ya betul itu nomor 32. Baru pas sudah didapat nomor celananya, mau dibilang sama orangnya tiba-tiba hilang, nggak ada gitu. Yang diambil apa aja tuh, Bang? Diambilnya HP ku aja sih, Bang. Lagi pencurian terjadi di Kabupaten Deli Serdang. Kali ini pencuri menggasak uang dalam kotak infak. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku mencuri uang dalam kotak infak yang berada di halaman masjid. Pencuri terekam kamera pengawas saat mencuri uang dalam kotak infak Masjid Al-Ikhwan di Jalan Sidodadi, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Senin lalu. Pelaku terlihat santai saat datang dan membawa kabur kotak infak yang terletak di halaman masjid. Para jemaah masjid tak mengetahui pencurian sebab dilakukan sebelum ibadah sholat subuh. Pengurus masjid pun baru mengetahui kehilangan kotak infak usai sholat subuh. Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhwan Rahim mengatakan pencurian kotak infak ini kali keduanya terjadi. Kalau kotak infak itu biasanya kalau uang di dalam itu kita nggak tahu apakah ada uangnya atau tidak. Karena baru beberapa hari yang lalu kotak infak itu sudah diambil sama bendahara. Karena kotak infak itu khusus untuk anak yatim dan kaum duafa. Kalau dari rekaman CCTV yang kami punya, kejadiannya itu jam 4 lebih 5 menit, jam 4 subuh. Pengambilan kotak infak itu dari rekaman CCTV. Pengurus masjid menduga kotak infak yang dibawa kabur pelaku tak berisi uang dalam jumlah banyak. Sebab sebelum terjadi pencurian, uang dalam kotak infak telah diambil oleh pengurus masjid. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Pencurian spion mobil terjadi di salah satu rumah makan di Kota Medan. Hanya dalam hitungan detik, pelaku dengan mudah mematahkan spion mobil dan langsung kabur. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian spion mobil di rumah makan yang berada di Jalan Cemara, Kota Medan, Jumat lalu. Pelaku datang menggunakan sepeda motor diduga telah mengintai terlebih dahulu. Terlihat pencuri masuk ke dalam rumah makan dan langsung mematahkan spion sebelah kiri. Pekerja rumah makan Junaidi mengatakan pencurian di lokasi ini bukan kali pertama terjadi. Selain pencurian spion mobil, sebelumnya di lokasi yang sama juga terjadi penjambretan dan pencurian telepon genggam. Lupa saya mengunci pintu. Lupa saya mengunci pintu, setelah balik, bos dah kau kunci pintunya kadang. Aku bilang, dia masuk orang tuh dia bilang itu katanya kata spionnya. Berapa orang pelanggan?
ada 1 orang. Cirinya memang seperti apa? Dia kurang tahu bang, dia pakai helm orangnya pendek. Sebelumnya udah pernah kejadian serupa? Udah pernah kehilangan di sini, memang pernah ada di Jambret juga, tapi adik keponakan bos. Peristiwa kehilangan spion ini tidak dilaporkan ke polisi, namun korban berharap agar pihak kepolisian meningkatkan patroli di wilayah yang rawan kriminalitas. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Tim gabungan Polrestabes Medan dan Polsek Sunggal menggerebek kampung narkoba di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Belasan orang yang panik menghindari razia berhasil kabur menyeberangi sungai dan membuat polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kedatangan puluhan personel gabungan berpakaian preman seketika membuat suasana ricuh di permukiman warga Gang Pantai, Kelurahan Klambir 5, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Kamis lalu. Polisi ini datang untuk menggerebek kampung narkoba. Sejumlah warga kabur dari kejaran petugas, sementara mereka yang tertangkap menolak digeledah petugas. Meski sempat perang mulut dan diteriaki warga yang menolak penggerebekan ini, 4 warga yang tertangkap tangan langsung dibawa polisi. Polisi menemukan sejumlah alat hisap sabu-sabu, plastik bungkusan narkoba, sisa konsumsi sabu-sabu, serta timbangan elektronik. Polisi juga terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara ketika sejumlah orang mencoba kabur dengan menyeberang sungai. Penggerebekan ini dilakukan berkat hasil penyelidikan polisi dan juga laporan masyarakat. GKN hari ini di Polsek Medan Sunggal ada diamankan sementara 4 orang diduga pelaku penyalahgunaan narkotik. Nanti akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Reskrim Polsek Medan Sunggal. Tempat yang kita gerebek ini memang target atau bagaimana, Pak? Ya, untuk tempat yang kita laksanakan GKN pada hari ini sebenarnya adalah informasi dari masyarakat yang resah terhadap peredaran narkotik di daerah tersebut. Juga dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 4 warga yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengguna sabu-sabu. Mereka pun langsung dibawa ke Mapolrestabes Medan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sebuah truk bermuatan kayu terjun ke jurang di Desa Sibaganding, Kabupaten Simalungun. Sopir tewas akibat terjepit di bagian kabin depan truk. Diduga mengalami remblong, truk bermuatan kayu terjun bebas ke jurang di objek wisata Monkey Forest, Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang, Kabupaten Simalungun, Kamis lalu. Truk datang dari arah Kota Pematang Siantar menuju Baligi, Kabupaten Toba. Sebelum masuk jurang, truk menabrak tugu objek wisata hingga roboh. Rem yang diduga blong ditambah kondisi jalan menurun dan menikung membuat sopir hilang kendali. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Tim Basarnas sempat mengalami kesulitan mengangkat korban karena sopir terjepit di kabin depan. Setelah hampir 4 jam melakukan upaya evakuasi, akhirnya jasad sopir Muhammad Safi'i, warga Balimbingan, Kabupaten Simalungun, dapat dikeluarkan dari dalam truk. Satu buah truk muatan kayu yang terjun langsung ke jurang sedalam 5 meter. Masih belum diketahui penyebabnya, masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Muatan yang terlalu berat menjepit posisi si korban di dalam bangku kemudi, di dalam kemudi ya. Jadi si korban terjepit dalam kemudi ya. Maka tim mensiasati dengan beberapa alat yang dibantu oleh warga dan pihak kepolisian dan Koramil juga memudahkan kita untuk mengeluarkan korban dari kondisi di dalam mobil terjepit tersebut. Setelah dievakuasi, jasad korban dibawa ke RSUD Parapat. Pihak kepolisian menyebutkan kecelakaan tunggal ini diduga akibat remblong dan truk syarat muatan. Diduga sebagai pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya pada saat turunan dan menikung ke kanan sehingga menabrak gapura, yaitu wisata
monyet yang ada di Sibaganding. Setelah itu, setelah menabrak gapura, lanjut kendaraan juga melaju dan masuk ke jurang yang sekitar 5 meter. Pihak kepolisian memanggil pemilik kayu dan truk untuk dimintai keterangan. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Kita dapat cuma 1 orang ini aja.